Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pormasi Tangkas, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, jurusan Pendidikan Dasar. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah problematika yang di bangku Prof. Lulu. Di sini saya mengangkat tema terkait guru masa kini, wajah di masa depan. Ya, kalau kita berbicara tentang guru, kita tidak lupa dengan semboyan guru tanpa tanda jasa. Jadi, mengapa orang bilang guru tanpa tanda jasa? Sehebat apapun manusia, apapun profesinya, baik itu dokter, profesor, insinyur, itu tidak terlepas dari tangan seorang guru. Begitulah pentingnya peran guru. Bahkan di negara Jepang sendiri, saat terjadi Perang Dunia Kedua, pemerintahnya mencari berapa banyak lagi guru yang hidup. Bukan berapa lagi rakyat saya, berapa lagi gedung yang tinggi di sini. Tidak. Tetapi dia mencari berapa lagi guru yang hidup. Maksud dia untuk mencerdaskan bangsa-bangsanya. Jadi kalau kita bertanya, peran guru itu apa sih? Coba kita kembali kepada sejarah. Pada masa penjajahan, peran guru tampil dan ikut mewarnai perjuangan Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia itu sendiri tercermin dari pada guru-guru. Hal ini dapat dilihat lahirnya organisasi guru-guru pribumi pada masa Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini merupakan dari berbagai kalangan guru, baik guru dari daerah-daerah maupun kepala sekolah, bahkan pemilik sekolah ikut tergabung untuk membentuk organisasi tersebut. Dengan semangat perjuangan dan kebangsaan yang menggelora, para guru pribumi menuntut persamaan hak dan kedudukan dengan pihak Belanda. Sebagai salah satu bukti dari perjuangan ini adalah pada tahun 1932, Persatuan Guru Hindia Belanda, waktu itu namanya PGHB, berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia PGI akibat kegigihan guru-guru Indonesia untuk memperjuangkan organisasi tersebut. Ketika pemerintah kolonial Jepang berkuasa, segala organisasi yang dianggap membahayakan keberadaan pemerintah kolonial Jepang dilarang, termasuk Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Praktis selama pemerintahan kolonial Jepang, PGI tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan terbuka. Kemudian di saat kemerdekaan kita juga tidak bisa melupakan peran dari guru itu. Dengan semangat proklamasi, para guru bersepakat menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia yang berlangsung pada tanggal 24-25 November 1945, yaitu bertepatan di Surakarta. Dalam kongres tersebut, ada beberapa yang disepakati untuk menghilangkan segala perbedaan latar belakang yang ada pada guru. Di antaranya, perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, daerah asal, politik, agama, bahkan suku. Mereka melebur dalam suasana keindonesiaan dan siap mengabdi demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Melalui kongres tersebut didirikan Persatuan Guru Republik Indonesia yang kita kenal sampai saat ini ialah PGRI. Tepatnya hal itu terjadi pada 25 November 1945. PGRI ini lahir pada suasana revolusi di mana bangsa Indonesia masih menanggapi sekutu yang ingin mengambil alih kembali Indonesia merdeka. Jadi, apakah yang menjadi permasalahan guru dewasa ini dan masa depan? Kini tampaknya wibawa guru mulai menurun. Mengapa wibawa guru itu dapat menurun? Yaitu karena hal yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, mungkin yang pertama, kehidupan yang berkembang dan berubah dengan sangat cepat, minimal membawa tantangan yang besar, yaitu kehidupan yang semakin transparan, persaingan yang semakin diperlukan dalam pergaulan di masa depan. Intinya, hari ini guru dituntut untuk lebih kreatif,
apalagi menggunakan teknologi-teknologi. Yang kedua, bangsa Indonesia dikenal mempunyai budaya yang luhur, tetapi akhir-akhir ini menjadi luntur akibat krisis multidimensional. Adapun yang ketiga, dalam dinamika kehidupan seperti sekarang, profesi guru lamban menyesuaikan diri, baik dalam kemampuan profesional maupun dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga penghargaan dan penghormatan terhadap profesi guru lamban menyesuaikan diri, baik dalam kemampuan profesional maupun dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga penghargaan dan penghormatan terhadap profesi guru menurun dan sungguh melibatkan. Faktor yang keempat, otonomi daerah. Ternyata menumbuhkan kepercayaan yang berlebihan dari pemerintah kabupaten atau kota, terutama dalam menempatkan pejabat struktural itu dan fungsional di jajaran dinas pendidikan kabupaten atau kota. Hal ini menumbuhkan kebijakan yang kurang bermakna terhadap upaya pembinaan profesi guru dan pendidikan pada umumnya. Adapun faktor yang kelima yaitu semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap guru yang lebih bermutu dan akuntabel. Jadi muncul lagi pertanyaan, bagaimanakah guru di masa depan? Oke, semakin ke depan perkembangan semakin canggih, itu kita tidak dapat pungkiri. Setiap bidang kehidupan akan memanfaatkan kemajuan teknologi, tak terkecuali di bidang pendidikan itu sendiri. Melihat fungsi seorang guru sebagai seorang pendidik dan pengajar tentunya juga akan mempengaruhi karena kemajuan teknologi. Sebagaimana seorang pengajar harus mentransfer ilmu, pengetahuan, dan informasi pada saat kegiatan pembelajaran. Karena kemudahan akses informasi tentunya tugas guru tersebut bisa digantikan oleh teknologi. Maksudnya, apalagi kemajuan teknologi ini semuanya semakin simpel. Contohnya, kita sudah bisa mengerjakan tugas atau mengirim tugas melalui email atau WhatsApp. Dan hal itu harus dikuasai seorang guru. Saat ini harus paham kemajuan teknologi, harus paham iptek. Hal ini tentu mereduksi peran guru sebagai seorang pengajar. Memang benar, guru tidak hanya menjadi tutor tetapi juga sebagai fasilitator, bahkan juga harus bisa atau mampu sebagai motivator bagi peserta didik. Namun pendapat saya, pelaksanaan ujian itu, sertifikasi dan kompetensi itu hanya mengasah kemampuan guru untuk menjadi tutor. Sebagai seorang pengajar, bukan sebagai seorang pendidik yang bisa menjadi fasilitator maupun motivator. Lantas demikian, di manakah peran guru sebagai pendidik untuk terus diasah dan ditingkatkan itu? Kita merujuk pada Undang-Undang Pendidikan. Di dalam undang-undang terdapat tugas guru. Jadi, tugas guru ini dijelaskan dalam bab 11 pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini tentang guru dan dosen, serta pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, di mana ada poin-poin tertentu diantaranya merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai. Sedangkan yang ketujuh itu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Lebih lanjut, tugas guru secara lebih terperinci dijelaskan
Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Adapun poin-poin yang tercantum di dalamnya, yang pertama, menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang kedua, menyusun silabus pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut itu RPP. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seterusnya menyusun alat ukur soal sesuai mata pembelajaran. Kemudian menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pembelajaran di kelasnya. Selanjutnya, menganalisa hasil penilaian pembelajaran. Kemudian melaksanakan pembelajaran, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian secara evaluasi. Kemudian melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas menjadi tanggung jawab. Selanjutnya, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran di tingkat sekolah, madrasah maupun nasional. Kemudian membimbing guru semula dalam program induksi, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran, melaksanakan pengabdian diri, melaksanakan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Kemudian melakukan presentasi ilmiah. Adapun selanjutnya, selain punya tugas, guru juga punya fungsi. Adapun fungsi guru yang dimaksud di sini juga sudah termasuk di dalam tugas yang telah dijabarkan tadi. Namun, terdapat beberapa fungsi lain yang tergandung dalam poin D dan poin E pasal 20 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta poin A, B, dan C pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Adapun poin-poinnya yang perlu kita pahami, yang pertama, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai agama etika. Yang keempat, yang ketiga, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Adapun poin yang keempat, memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, dari fungsi guru adalah memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itulah seputar fungsi dan peran guru. Mungkin bisa bermanfaat sebagai pembelajaran bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.